Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Agasta dari Program Studi Pemasaran Digital dengan nomor NIM 234112016. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah penjelasannya. Oke, yang pertama tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan organisasi, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan kemasyarakatan, yang keempat yaitu tujuan personal. Pengertian manajemen SDM. Yang pertama yaitu sumber daya manusia adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan. Mengelola sumber daya manusia, salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola para wirausahawan adalah sumber daya manusia atau SDM yang dimilikinya. Kedua, manusia atau karyawan yang memiliki motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu definisi SDM, individu-individu yang memberi sumbangan berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Yang kedua yaitu sumbangan, hasil produktivitas pada posisi yang dipegang. Berikut adalah tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM atau Human Resource Development atau HRD adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri dari atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Kesaling keterhubungan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu bidang fungsional MSDM saling terhubung erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan memengaruhi bidang-bidang lainnya. Beberapa contoh, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Mantan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu kesehatan adalah keterbebasannya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Yang ketiga yaitu kedua di aspek di atas penting karena karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Penyediaan staf atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu penyediaan staf mencangkup analisis jabatan, perencanaan SDM, perekrutan dan seleksi. Hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Kedua, aktivitas SDM
yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut dengan hubungan industrial. Apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia, terkandung pengertian bahwa karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan yang ada dalam perusahaan merupakan aset perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi kompensasi finansial langsung atau bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, atau bonus. Kedua, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial, yaitu kepuasan yang diterima seorang pekerja itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Mungkin cukup penjelasan dari saya tentang manajemen sumber daya manusia. Saya Rio Agasta, izin undur diri dari penjelasan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.